Selamat datang di channel Ruang Cerita Manhwa dan selamat menikmati, semoga kalian suka. Dokter mengulurkan tangannya pada Rebecca dan menanyakan apakah wanita itu bisa berdiri. Rebecca pun menerima uluran tangan itu dan berterima kasih pada sang dokter. Pak Kim memaki Fangril karena mencabut jiwa orang demi membuat boneka. Baginya pria itu lebih gila dari yang ia pikirkan. Dokter Kang yakin asosiasi penjelajah tidak mungkin tinggal diam kalau diperlihatkan buku harian Fangril sebagai bukti. Mereka harus mencegahnya sebelum korban bertambah. Pak Kim setuju dengan dokter, tapi tak lama ia terkejut saat melihat portalnya tiba-tiba tertutup. Sosok boneka yang sejak tadi diam tiba-tiba berbicara, membuat dokter dan Pak Kim kaget. Ia mengatakan kalau seharusnya satu orang berjaga di luar karena pintunya tidak akan terbuka lagi, kecuali tombolnya ditekan. Pak Kim berteriak agar pintunya dibuka. "Kau mau membunuh adikmu?" ucap Pak Kim kesal. Fangril mengatakan lagi kalau ia tidak berniat membunuh. Wanita itu adalah satu-satunya keluarga dan mereka berdua temannya. Tapi, ia tidak bisa membiarkan mereka semua menghalangi proses sakral penyambutan Dewi Wismel. Fangril juga memberitahukan jika butuh 3 hari untuk merampungkan bonekanya. Jadi mereka bertiga harus berada di tempat itu sampai semuanya selesai. Pak Kim berusaha membuka portalnya lagi dengan menyerang memakai skopnya tapi tidak berhasil. Fangril kembali mengatakan kalau ia akan mengeluarkan mereka jika prosesinya sudah selesai. Pak Kim yang kesal pun memaki Fangril. Suara dari sosok boneka itu pun menghilang. Dokter Kang yang sejak tadi menahan amarah pun langsung menghancurkan kepala boneka itu dan memaki. Rebecca menyarankan agar mereka menggali terowongan, tapi Dokter Kang menolaknya. Ia menjelaskan kalau dilihat dari kondisi portalnya, tempat ini adalah salah satu subruang. Ruangan ini akan jatuh ke celah dimensi kalau mereka memaksa keluar. "Maafkan saya, andai saya tidak mengajak ke sini," ucap Rebecca menyesal. Pak Kim merasa ini bukan kesalahan, malah berkat wanita itu mereka jadi tahu hal di luar nalar yang dilakukan Fangril. Dengan wajah sedih, Rebecca berpikir semua tidak ada gunanya kalau mereka terkurung. Ia menyesal ikut masuk ke dalam, seharusnya ia tetap berada di luar. Pak Kim meminta Rebecca untuk tidak khawatir, ia yakin pasti ada jalan keluarnya. Ia menatap Dokter Kang dengan mata penuh harap. Dokter Kang menatap Pak Kim dengan dingin, ia tak habis pikir kalau temannya itu sangat berharap padanya. "Dia pikir aku pemecah segala masalah?" tanya Dokter Kang dalam hati sambil menatap pecahan kepala boneka. Ia memikirkan sesuatu yang mungkin bisa menjadi jalan keluar. Tak lama ia mengkonfirmasi kalau wanita itu bisa memakai skill puppeteer. Rebecca membenarkan tapi ia memberitahukan kalau ia tidak ahli dan hanya bisa dasarnya saja. Mendengar itu pun Dokter Kang menyeringai dan mengatakan kalau berhasil, mereka bisa keluar dari ruangan itu. Rebecca kaget mendengarnya dan menanyakan caranya. Sementara di belakang wanita itu, Pak Kim terlihat semangat. Dokter Kang menjelaskan, kalau caranya sederhana tapi juga sulit. Gunakan teknik pengendalian boneka seperti yang dilakukan Fangril lalu tekan tombol di luar pintu. Kalau mereka tidak bisa keluar sendiri, mereka terpaksa menyuruh yang ada di luar. Pak Kim meragukan rencana itu, ia tidak yakin itu bisa karena ini subruang. Ruangan yang berbeda dari benua Azle, jadi menurut Pak Kim caranya tidak akan terpengaruh. Dokter Kang pun meminta mereka pikirkan baik-baik, boneka yang ada di ruangan ini diciptakan oleh Fangril. Fangril yang berada di luar, mengendalikan boneka ini. Berarti, skill bisa digunakan di tempat ini dari luar. Pak Kim dan Rebecca akhirnya mengerti setelah mendengar penjelasan Dokter Kang. Sang dokter memakai mata pengamat lalu mengatakan kalau keturunan yang memegang informasi tentang Wismel tidak boleh dikurung. Jadi, kepala keluarga zaman dahulu pasti sudah bertindak. Jendela status menginformasikan kalau lingkaran sihir penghubung telah terpasang. Dapat mengirimkan skill melampaui dinding dimensi. Dokter memberitahukan jika lingkaran sihir penghubungnya sudah terpasang. Mereka harus tingkatkan efisiensi skill, lalu mereka pakai untuk mengirimkannya ke tempat tujuan. Pak Kim bertanya apakah mereka bisa menggunakan skill apapun. Dokter kembali mengatakan kalau ada syarat penggunaan lingkaran sihir penghubung di tempat ini, yaitu hanya bisa menghubungkan skill jenis pedalangan dan hanya anggota keluarga Spencer yang dapat menghubungkannya. Dengan kata lain yang bisa mengeluarkan mereka dari tempat itu hanyalah Rebecca. Wanita itu berteriak mendengar itu semua, ia jadi bertanggung jawab untuk mengeluarkan mereka bertiga. Rebecca menolak dengan panik, ia merasa tidak mungkin bisa melakukannya. "Saya tak mungkin bisa mengendalikan boneka buatan kakak," tolak Rebecca. Pak Kim berusaha menenangkan wanita itu dan dokter menggenggam tangan Rebecca, meminta wanita itu mendengarkannya baik-baik. Dokter mengatakan kalau sejujurnya ia tidak peduli dengan nasib Trakoti. Hal ini tentu membuat Rebecca membelalakan matanya kaget.
Pak Kim menatap temannya itu dan merasa ucapannya sangat tega. Dokter Kang kembali mengatakan kalau ia hanyalah orang luar dan bukan siapa-siapa. Tetapi, ia ingin memberi pelajaran dengan cara apapun pada Fangril, pelajaran yang pahit. Dokter Kang terlihat kesal dan mengeluarkan aura yang sangat menakutkan. Dokter melanjutkan, kalau ia hanya orang luar saja yang tidak mau menyerah. Masa, seseorang yang lahir di Trakoti ingin menyerah? Ucap Dokter Kang membuat Rebecca tersentak. Menurut dokter, Fangril tahu tentang lingkaran sihir penghubung, tetapi tetap mengurung Rebecca di ruang bawah tanah. Pria itu secara terang-terangan meremehkan wanita itu. Mereka harus memberinya pelajaran. Dokter Kang menatap Rebecca dengan tersenyum, memberikan semangat padanya. Wanita itu terdiam, tampak ragu dengan kemampuannya sendiri. Tak lama sorot matanya tampak berubah, penuh percaya diri. Ia mengatakan akan mencobanya. Setelah itu selama 2 hari, Rebecca membuat lingkaran sihir seorang diri. Dengan keringat dan kelelahan, ia mengatakan semua sudah selesai. Dokter Kang dan Pak Kim menatap lingkaran sihir ini dengan kagum. Pak Kim sendiri cukup kaget dan tak percaya ucapan Rebecca sebelumnya yang mengatakan kalau wanita itu tidak bisa. Kini terpampang jelas banyaknya lingkaran sihir di ruangan itu. Penuh dengan berbagai pola lingkaran sihir yang dibuat sendir oleh Rebecca. Wanita itu membersihkan tangannya dan menghampiri Pak Kim. Pria itu menanyakan mengenai lingkaran sihir yang paling besar. Rebecca menjelaskan kalau boneka orang lain punya kecenderungan tidak mau disuruh oleh yang bukan majikannya. Jadi ia berpikir untuk mencoba melemahkan itu. Pak Kim menatap Rebecca tidak mengerti, tapi dokter Kang menjelaskan dengan lebih sederhana kalau Rebecca meretas bonekanya Fangril. Dengan tersenyum dan mengulurkan tangannya, dokter Kang memohon bantuan wanita itu agar mereka semua bisa keluar. Rebecca pun menanggapinya dengan tersenyum cerah. Tak lama Rebecca pun mulai mengaktifkan lingkaran sihir itu. Di sisi lain, terdengar suara sabetan belati dari sebuah ruangan. Seseorang terluka dan mengadu kesakitan. Pria itu ternyata Zix yang diserang hingga bersimbah darah. Ia memaki Fangril yang menyerangnya. Pria itu menatapnya dengan tatapan dingin dan sinis. Tak ada rasa bersalah sedikit pun. Kembali ke ruangan di mana Rebecca, Dokter Kang dan Pak Kim terjebak. Wanita itu dengan konsentrasi penuh mengaktifkan lingkaran sihir, ia menutup matanya dan melihat kamar kakaknya. Ia melihat ada boneka terdekat dari tempatnya, yang tengah membersihkan tempat tidur. Perlahan Rebecca mengeluarkan tali untuk mengendalikannya sehingga mirip boneka marionet. Ia berhasil melakukannya tapi tersengat arus listrik yang keluar dari pola lingkaran sihir. Rebecca mengadu kesakitan tapi ia berusaha menahannya. Pak Kim yang melihatnya merasa khawatir, tapi wanita itu meyakinkan kalau ia baik-baik saja. Melihat ini membuat Dokter Kang berpikir, sepertinya Rebecca kewalahan karena berusaha mengendalikan boneka milik perajin boneka tingkat tinggi. Pak Kim terlihat masih khawatir dan takut Rebecca akan pingsan jika dibiarkan. Dokter Kang menatap ke bawah saat tiba-tiba terdengar suara, ia kaget karena ada golem tikus. Ia merasa kalau golem ego ini juga buatan Fangril. Apa mereka merasa Rebecca mirip dengan pemiliknya karena bersaudara? Pikir Dokter Kang dalam hati. Ia pun mengatakan pada golem itu bantulah kalau mereka mau. Golem ego itu menatapnya lalu saling bertatapan satu sama lain, saling berbicara dengan bahasa mereka. Tak lama, para golem itu pun berlarian ke arah Rebecca. Mereka menaiki tubuh wanita itu membuatnya tersentak karena kaget. Perlahan tubuh Rebecca pulih, begitu juga dengan lingkaran sihir tidak lagi mengeluarkan arus listrik. Pak Kim tak menyangka jika lingkaran sihir yang rusak menjadi pulih. Dokter Kang pun mengatakan kalau golemnya punya pengetahuan skill puppeteer. Sementara itu Rebecca menutup matanya, ia merasa harus bertahan sedikit lagi dan terus mengendalikan bonekanya ke arah lukisan. Perlahan tapi pasti boneka yang dikendalikan itu berhasil memencet tombol agar mereka bertiga bisa keluar. Pintu yang sejak tadi menghalangi pun memudar dan terlihat lorong untuk mereka kembali. Pak Kim memuji Rebecca yang menurutnya sangat hebat. Wanita itu terjatuh saat berhasil, ia sampai menangis terharu. Golem tikus pun masih ada di dekatnya, seolah memberi selamat atas keberhasilan wanita itu. Dokter Kang tersenyum dan mengatakan kalau ia yakin Rebecca bisa. Setelah berhasil keluar, ketiganya ini berada di alun-alun Trakoti. Mereka berlarian, Rebecca berharap jangan sampai terjadi sesuatu. Pak Kim sendiri merasa kalau mereka harus mengecek kondisi Harvey dulu. Pak Kim menatap sekeliling, curiga akan sesuatu, Dokter Kang pun menyadarinya. Mereka pun berhenti dan Pak Kim merasa suasananya aneh. Desanya sangat sunyi, tak ada satupun tanda-tanda kehidupan. Anda benar, suasananya sangat berbeda dengan 2 hari yang lalu, ucap Dokter Kang. Rebecca yang masih terengah-engah bingung,
Ia tidak merasakan apapun. Ia menunjuk ke arah di mana ia melihat seseorang. Pak Kim memutuskan kalau ia yang akan bertanya padanya. Ia pun menghampirinya, menepuk pundak pria itu, hendak bertanya sesuatu. Pria itu menoleh ke arah Pak Kim dengan wajah menakutkan sambil mengatakan, beliau akan datang, berkali-kali. Hal ini membuat Pak Kim tentunya kaget bukan main. Sontak ia pun mundur sambil berteriak, apa-apaan kau? Dokter Kang langsung menatap sekeliling dan memberitahukan kalau bukan hanya dia yang seperti itu. Perlahan banyak orang datang sambil mengatakan hal yang sama seperti robot. Mereka mengatakan, beliau memberikan kepercayaan tanpa batas kepada ibuku, demi Trakoti. Mereka bertiga dikurung oleh orang-orang desa yang menjadi aneh. Rebecca berteriak agar mereka semua sadar tapi hal itu tak membuahkan hasil. Dokter Kang memakai mata pengamat dan jendela status memberikan informasi kalau mereka kecanduan dan kebingungan. Mereka kecanduan obat etaol. Dokter Kang berdecak kesal dan tahu kalau itu obat halusinogen. Ia merasa kalau Fangril hobi menyuapkan obat ke orang lain. Pak Kim kaget dan berpikir kalau mereka harus hidup seperti itu selamanya. Dokter Kang pun mengatakan tidak seperti itu, penduduk hanya perlu menunggu sampai efek obatnya habis. Dokter Kang meminta mereka pergi dulu karena tidak mungkin berkelahi dengan para penduduk. Tanpa pikir panjang ketiganya berlari dengan cepat meninggalkan mereka. Tapi tanpa disangka, mereka mengikuti dengan terus mengatakan, beliau akan datang, berkali-kali. Kita seperti diburu, ucap Pak Kim sambil terengah-engah karena terus berlari. Rebecca setengah berteriak mengatakan kalau di depan mereka studio boneka, mereka sudah sampai. Dokter Kang membuka pintu dan memanggil Harvey. Apakah pria itu ada di dalam? Matanya membelalak, kaget dengan pemandangan yang menyambutnya. Itu adalah Zix yang terkapar dengan bersimbah darah. Dokter menghampirinya dengan panik. Ia tidak tahu apakah pria itu masih hidup atau tidak. Ternyata Zix masih sadar, ia membuka matanya dan melihat hiler Kang Seung Hyun di depannya. Nafasnya terdengar berat dan wajahnya pun pucat. Dengan tenaga yang tersisa ia meminta mereka untuk menolong master yang dibunuh oleh Fangril. Ketiganya pun melihat tak jauh dari Zix ada tubuh Harvey yang sudah kaku dengan mata membelalak dan mulut terbuka. Di sisi lain, di mana Fangril berada. Pria itu tertawa puas. Tuh kan? Anda lebih cocok dengan wujud itu, ucap Fangril dengan menatap sinar kekuningan yang ada di tubuh robot besar yang kini ada di hadapannya. Adegan kembali ke studio boneka. Dokter Kang mengobati Zix yang terluka. Sekujur tubuh pria itu tertancap pecahan keramik. Menurut Dokter Kang sebuah keajaiban Zix bertahan selama ini. Pertolongan pertama untuk Zix sudah selesai, dokter memintanya untuk tidak bergerak dulu. Zix mengucapkan terima kasih. Pak Ki menatap tubuh Harvey yang ternyata tangan kanannya sudah tidak ada. Ia bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Zix pun menceritakan kalau 2 hari yang lalu, ketika komunikasi dengan mereka terputus, Fangril mendatangi studio. Saat itu Fangril memberikan penawaran, bahwa dia akan memberikan obat penawar leca cotecine. Biasanya Harvey akan mengamuk dan mengusirnya, tapi persediaan obat sudah menipis dan Dokter Kang tidak terlihat. Hal itu membuat Master gelisah. Hingga pada akhirnya menerima tawaran itu. Harvey saat itu mengatakan kalau nyawa lebih penting daripada harga diri. Mendengar ini semua membuat Pak Ki merasa Harvey tidak berubah. Dokter Kang menanyakan mengenai permintaan Fangril. Zix memberitahu kalau pria itu meminta untuk menganalisis permasalahan golem ego buatannya. Golem yang tidak menggunakan kekuatan sihir belum bisa sempurna. Harvey membantu pembuatan boneka dan mencarikan permasalahannya, tapi ternyata inilah masalahnya. Adegan kembali ke beberapa saat yang lalu. Fangril menatap golem dan tak menyangka kalau masalahnya selesai secepat ini. Ia merasa kalau masternya memang luar biasa. Di belakangnya, Harvey tengah meminum ramuan yang diberikan Fangril. Ia meminta pria itu mulai sekarang, harus kooperatif dengannya. Harvey tidak mengerti maksudnya, ia merasa sudah meminum obatnya, jadi ia tidak ada urusan lagi dengan sampah seperti Fangril. Pria itu menghampiri Harvey, mengingatkannya kalau studio boneka membuat kesalahan fatal pada Dewi Wismel. Dengan kesal, Harvey menepis tangan Fangril dan mengatakan kalau itu bukan urusannya. Ia pun mengusir Fangril dari studionya. Dengan wajah dipenuhi amarah, Fangril pun mengatakan kalau masternya yang mewarisi studio boneka memang seorang pendosa. Ia pun menyuruh Harvey untuk menebus dosa itu dengan bekerja untuk Dewi Wismel. Apa kau tidak mendengarku? Cepatnya, ucapan Harvey terpotong karena tepat saat ia membalikkan badannya. Fangril mengambil jiwanya dengan tangan kosong. Zix sendiri yang melihat itu hanya bisa memanggil masternya tanpa bisa mengatakan apa-apa.
Harvey sendiri hanya bisa menatap apa yang dilakukan mantan muridnya itu. Ia hanya bisa mengeluh kesakitan dan beberapa kali terbatuk. Sambil menarik jiwa Harvey, Fangril memberitahukan kalau ia akan menuntut masternya kepada penebusan dosa. Dengan jiwa Harvey di tangannya, ia menatap tubuh masternya dengan wajah dingin. Kembali ke masa kini. Pak Kim berteriak tak menyangka kalau Fangril sampai mencabut jiwa Harvey. Zix dengan wajah sedih menceritakan, setelah masternya tewas seketika, ia pun berusaha menerjang Fangril. Tapi Anda diserang, tebak Dr. Kang yang membuat Zix tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Pria itu memberitahukan kalau Fangril mengatakan akan membuat jiwa milik master menjadi golem. Dia membutuhkan itu sebagai bahan dan bahkan memotong lengan Harvey. Monster itu bukanlah sosok yang bisa dihadapi oleh manusia biasa. Dr. Kang mengetahui kalau itu merupakan kekuatan untuk mengeluarkan jiwa dan kekuatan yang akan didapatkan sebagai utusan Dewi jika Dewi itu turun sama seperti bos monster. Zix membenarkan ucapan Dr. Kang dan menyarankan agar untuk saat ini sebaiknya mereka minta bantuan keluar. Dr. Kang menolak karena menurutnya ini sudah terlalu terlambat. Sekarang kesempatannya, saat Fangril belum bisa membuat Wismel. Apa itu mungkin? Tanya Zix tanpa ragu dengan ucapan Dr. Kang. Sang dokter menatapnya dengan penuh keyakinan hingga membuat Zix menghela nafas dan memberitahu kalau ada tempat suci kuno Dewi Wismel yang terbengkalai di lantai terbawah studio Spencer. Kemungkinan Fangril ada di sana. Dr. Kang pun mengeluarkan busur panah Fria miliknya dan mengajak mereka untuk menghancurkan Fangril. Sementara itu di ruang bawah tanah studio Spencer, terdengar suara-suara robot yang tengah membuat boneka Dewi Wismel. Boneka itu terlihat hampir sempurna. Fangril yang melihatnya pun memuji sang Dewi yang sangat cantik dan mengagumkan. Ia merasa beruntung karena menyuruh master melakukannya. Bonekanya sedikit lagi akan selesai. Ia sudah berusaha keras demi momen ini. Fangril menatap boneka itu sambil tertawa kecil. Tak lama tubuh robot itu terbuka dan terlihat api untuk menyempurnakan boneka Dewi Wismel siap digunakan. Perlahan boneka pun masuk ke dalam dan Fangril menatap momen itu dengan berteriak senang layaknya orang yang tidak waras. Dewi Wismel hidup kembali. Teriak Fangril. Tak lama terdengar suara Dr. Kang yang mengatakan kalau itu tidak boleh terjadi. Ia pun menembakkan panahnya hingga membuat kepala dan tubuh boneka Dewi Wismel terpisah. Fangril yang melihat kejadian itu terdiam kaku, tubuhnya seolah membatu. Bagian kepala boneka itu terlempar jauh dan kini berbentuk tidak jelas lagi. Fangril menggertakkan giginya dan meneriakkan nama Dewi Wismel dengan nada yang cukup berlebihan. Seolah-olah kehilangan harta berharganya. Dengan emosi, Fangril bertanya siapa yang melakukan ini. Ia menatap siluet yang ada di lantai atas. Dr. Kang, Pak Kim dan Rebecca sudah siap dengan senjata masing-masing. Sambil tersenyum, Dr. Kang mengatakan tak ada yang lebih memuaskan daripada menyerang lawan ketika dia sedang kegirangan. Fangril menggertakkan giginya, kesal dengan ucapan Dr. Kang barusan. Pria itu bahkan sampai memaki sang dokter. Dr. Kang sendiri menatap Fangril dengan tatapan dingin. Sudah lama tidak berjumpa ya. Kita bertemu lagi setelah 2 hari kan, ucap Dr. Kang basa-basi. Fangril berteriak kesal karena tiba-tiba mereka ada di sini. Ia tersentak saat Rebecca mengatakan kalau semuanya sudah berakhir dan meminta Fangril agar menghentikannya sekarang. Pria itu tertawa saat sadar kalau semua ini perbuatan adiknya. Tak lama raut wajahnya berubah penuh amarah karena Rebecca berani mengendalikan bonekanya. Ia merasa wanita itu selalu mengkhianatinya. Fangril berteriak pada Rebecca kalau seharusnya ia memutus hubungan dengan adiknya itu sejak dulu. Rebecca sendiri menahan kesal dan tak menyangka mendengar hal itu dari kakaknya. Tak mau kalah, Rebecca pun berteriak dan mengatakan kalau ialah yang ingin mengatakan itu. Menurutnya mana ada kakak yang mengurung adiknya di ruang bawah tanah. Fangril mengatai adiknya dengan sebutan bodoh karena Rebecca masih belum mengerti juga. Ia memberitahukan kalau ini adalah upacara sakral untuk menyelamatkan Trakoti. Tak seharusnya orang sepertimu dibiarkan mengganggu. Teriak Fangril penuh emosi. Dr. Kang tidak peduli dan berpikir kalau kepalanya sudah putus, sekarang giliran lengannya. Ia pun menembakkan panah ke arah lengan boneka Dewi Wismel. Fangril berbalik dan memerintahkan robotnya untuk menghentikan panah itu. Robot itu pun dengan patuh melindungi boneka Dewi, hingga panah hanya mengenai tangan sang robot. Fangril tertawa puas dan memuji sang master yang luar biasa. Ia melirik ketiga orang itu dengan tatapan dingin lalu memerintahkan robotnya untuk menghabisi orang-orang yang menjijikan itu. Suasana di ruang bawah tanah itu jadi mencengkam. Tak lama terdengar suara yang cukup kencang dari arah robot itu. Kini terlihat robot itu bangkit dan langsung menyerang Dr. Kang, Pak Kim dan Rebecca.
Ketiganya berhasil menghindar. Pak Kim berpikir serangan itu sangat brutal. Mendengar itu, Rebecca sebagai seorang adik pun meminta maaf. Dengan cepat, keduanya pun berusaha menyerang robot itu hingga beberapa bagian lengan robot itu hancur lebur. Tak lama sang robot mengeluarkan beberapa lingkaran sihir yang membuat Pak Kim kaget. Ternyata perlahan robot itu memperbaiki lengannya yang sudah hancur hingga kembali seperti semula. Pak Kim frustasi melihat ini semua. Dokter Kang sendiri tidak kaget karena menurutnya robot ini memang selayaknya golem ego yang terbuat dari puppeteer terbaik. Dokter tersenyum sinis, tak menyangka Fangril memasukkan master ke dalam boneka dan menjadikannya budak. Tuan Fangril, apa Anda sebenci itu pada Tuan Harvey? Tanya Dokter Kang. Fangril merasa dokter sembarangan bicara karena ia justru sangat menghormati Harvey. Ia berdalih dengan mengatakan kalau ia hanya menyelamatkan bakat Harvey dan menidurkan sisi kemanusiaannya yang memiliki celah. Terlihat pula perlahan Fangril memperbaiki bagian kepala boneka sang dewi. Seorang master yang mengabdi untuk Dewi Wismel. Wujudnya saat ini adalah puppeteer terbaik. Ucap Fangril dengan tatapan yang mengerikan. Robot itu kembali menyerang hingga terdengar suara hantaman yang sangat kencang. Dengan wajah panik, Rebecca berteriak memberitahu dokter dan Pak Kim kalau kakaknya sedang memperbaiki boneka sang dewi. Dokter Kang berdecak kesal, ia merasa tak ada cara lain. Ia pun meminjam sekop milik Pak Kim. Walaupun Pak Kim tak mengerti, ia tetap memberikannya. Dokter Kang menggunakan skill mata pengamat dan mengatakan kalau mereka harus membobol paksa. Jendela status memberitahukan kalau ada 5 sendi di golem Harvey di depannya. Setelah mengetahui itu, dokter maju untuk menyerangnya. Robot golem itu pun tak mau kalah dan ikut menyerang tapi selalu berhasil ditangkap oleh Dokter Kang. Dokter Kang merasa tidak efisien jika menghancurkan lengannya. Jadi sebelum robot golem di depannya kembali memperbaiki dirinya sendiri, ia akan mengincar persendian utamanya dan menghancurkannya. Dokter dengan cepat menghancurkan persendian tapi robot golem itu juga membalasnya dengan menyerang sang dokter. Serangannya kali ini benar-benar mengenai Dokter Kang. Ia sudah mempertimbangkan resiko terkena pukulan, jadi dengan cepat Dokter Kang pun menyerang persendian yang tersisa dengan sangat cepat. Pak Kim dan Rebecca kaget melihat adegan di depan mereka. Pak Kim sampai berteriak luar biasa, memuji temannya itu. Dokter Kang mendarat dengan sempurna sementara robot itu terbelah menjadi beberapa bagian dan terjatuh dengan bunyi yang sangat keras. Pak Kim bertanya kondisi temannya itu. Dengan senyum menyebalkan, Dokter Kang menjawab tidak apa-apa kecuali tulangnya yang sepertinya agak retak. Itu sih tidak baik-baik saja. Teriak Pak Kim kesal. Tak lama terdengar suara pintu besi tertutup. Ketiganya menatap sumber suara, dokter sendiri menatapnya dengan kesal. Terlihatlah boneka Dewi Wismel yang masuk ke ruangan penuh dengan api untuk menyempurnakan upacara sakral yang sempat terganggu. Tanpa menunggu lama, Dokter Kang mengeluarkan busur panah lalu menembakkannya ke arah Fangril berkali-kali hingga pria itu mengeluh kesakitan. Tembakan anak panah terakhir membuat Fangril berteriak, ia kesal karena Dokter Kang terus saja mengganggunya. Ia memegang panah yang mengenai dadanya dan menahan rasa sakit. Memangnya kau pikir, aku kesini untuk bermain? Tanya Dokter Kang sinis dan menatap Fangril dingin. Sambil mencabut anak panah yang menancap di dadanya, Fangril mengatakan ia membiarkan dokter hidup tapi terus mengganggunya. Sambil menaruh telapak tangan di lantai, Fangril berteriak jika ia akan menyingkirkan Dokter Kang sekarang juga. Tak lama muncul lingkaran sihir yang cukup banyak. Perlahan gumpalan merah keluar dari lingkaran itu, ternyata Fangril tengah memproduksi masal boneka. Dokter Kang sangat kesal karena pria itu menggunakan skill yang merepotkan. Pak Kim menghampiri dan meminta hal ini diserahkan saja padanya. Akhirnya, Pak Kim melakukan tugas seorang tanker ya? Ucap Dokter Kang. Tak menunggu lama, Pak Kim pun langsung menyerang boneka-boneka itu hingga tubuhnya hancur. Rebecca berpikir kalau kualitas bonekanya kurang bagus, kemungkinan karena kakaknya terluka. Ia jadi merasa kalau boneka jelek seperti ini bisa ia kendalikan. Ia pun mengeluarkan sihir yang membuatnya dengan mudah mengendalikan boneka-boneka itu. Sementara itu Dokter Kang melihat celah langsung melewatinya, ia merasa tak ada waktu, ia harus mengakhirinya dalam sekali serangan. Dokter pun mengeluarkan belati dan terus berlari ke arah Fangril. Saat Dokter Kang semakin mendekat, Fangril sadar dan langsung mengeluarkan tameng tanah. Walaupun begitu, dokter tetap berusaha menyerang sekuat tenaga. Hal ini membuat ruangan bawah tanah itu penuh dengan suara serangan Dokter Kang. Ia menyeringai lalu meminta Fangril menganggap kalau pria itu tidak beruntung. Fangril tidak mengerti apa yang dikatakan Dokter Kang. Ternyata dokter menggunakan skill tulang tanah, hal ini membuat tameng tanah berubah menjadi tulang.
Dokter Kang menatap pria di depannya dengan semangat dan memberitahu kalau ia memiliki skill yang bagus. Fangril yang kaget dan tidak siap akhirnya tidak bisa melawan. Ia terkena serangan sang dokter hingga darah pun bercucuran. Rebecca tak tega melihatnya, jadi ia memalingkan wajahnya. Sementara Pak Kim senang karena Fangril sudah disingkirkan. Ia menyarankan agar mereka cepat menghancurkan tungkunya juga. Dokter Kang tidak menanggapi, ia malah merasa ini aneh karena baginya tak mungkin Fangril pasrah begitu saja. Ternyata kau pintar, ucap suara seseorang yang mirip dengan Fangril. Tak lama sosok itu menekan tuas ke bawah sehingga pintu tungku terbuka. Hal ini tentunya membuat mereka bertiga kaget bukan main. Sedetik kemudian bunyi ledakan dari dalam tungku pun terdengar, membuat ketiganya mundur. Perlahan keluarlah boneka Dewi Wismel. Pak Kim berpikir pintunya terbuka sendiri. Dokter Kang merasa itu tidak mungkin. Tak lama mereka melihat sosok Fangril. Bukankah kakak sudah mati barusan? Teriak Rebecca yang tak percaya dengan apa yang ia lihat. Dokter Kang menatap kesal Fangril dan mengatakan kalau pria itu membuat masalah. Fangril menyisakan sedikit sekali jiwa yang bisa bergerak di tubuhnya. Pria itu sudah mencabut jiwanya lalu memasukkannya ke dalam boneka. Pak Kim merasa pria ini sudah gila karena bisa-bisanya membuang dirinya sendiri. Apa kalian masih belum juga mengerti? Tanya Fangril sambil tertawa. Pria itu sanggup merelakan nyawanya demi Dewi Wismel. Perlahan boneka itu bergerak dan keluar dari tungku. Setelah seluruh tubuhnya keluar, Fangril pun langsung berlutut dan memanggil-manggil nama Dewi Wismel. Wajahnya tampak senang karena sang Dewi telah bangkit. Dengan semangat, Fangril mengatakan kalau ia sudah menunggu lama. Ia juga mengucapkan selamat karena telah kembali menjadi Dewi Trakoti. Rebecca dan Pak Kim terpaku karena mengetahui kalau di depan mereka itu Dewi pelindung Trakoti si zaman dulu. Fangril memberitahu sang Dewi kalau ketiga orang di depannya adalah para pengganggu prosesi sakral saat membangkitkan Dewi kembali. Ia meminta sang Dewi memberi mereka hukuman. Dewi Wismel pun mulai mendekati ketiganya. Ketiganya mulai waspada dan bersiap dengan senjata masing-masing. Pak Kim merasa kalau Dewi Wismel di depan mereka tetaplah sebuah boneka jadi mereka bisa menghancurkannya. Dokter Kang memanggil Pak Kim dan memintanya untuk mempersiapkan batinnya. Ia mengatakannya dengan wajah yang sangat serius. Tak lama tangan Dewi terangkat dan mengeluarkan sihir yang sangat kuat. Pak Kim dan Rebecca merasa tersiksa, keduanya terbatuk beberapa kali. Jendela status Dokter Kang memberitahukan kalau ia merasakan perasaan tunduk dan daya pikir melemah. Rebecca menjatuhkan senjatanya karena tak kuat dengan serangan sang Dewi. Pak Kim sendiri tak mengerti apa yang dilakukan Dewi. Ia merasa tubuhnya sangat berat. Dokter Kang memberitahukan kalau Dewi Wismel memakai skill rasa tunduk. Skill istimewa makhluk surgawi yang menurunkan daya pikir. Makhluk tingkat rendah tidak akan mudah bertatap muka dengan dewa karena skill ini. Pak Kim merasa sesak nafas, ia menanyakan kondisi temannya apakah baik-baik saja. Dengan senyum menyebalkan, Dokter Kang mengatakan kalau ia merasa seperti mau mati. Kau justru terlihat lebih baik dibanding kami, teriak Pak Kim kesal. Tak lama Dewi mengeluarkan sesuatu dari tangannya. Perlahan tapi pasti terlihat lingkaran besar berwarna merah. Pak Kim berteriak saat merasa sang Dewi akan menembakkan sesuatu. Setelah mendengar itu, Dokter Kang berusaha berbalik dan menangkap Pak Kim dan Rebecca. Ia lari dan di saat yang sama Dewi Wismel menembakkannya pada mereka. Suara ledakan yang sangat besar pun terdengar. Beruntung Dokter Kang bertindak cepat hingga mereka bertiga bisa selamat. Pak Kim bangkit dan bertanya-tanya itu tembakan laser atau apa. Dokter Kang menjelaskan kalau itu adalah gelombang yang dipenuhi dengan kekuatan suci. Setelah mendengar penjelasan itu, Pak Kim berteriak karena melihat tangan temannya itu terluka. Dokter Kang pun menggunakan skill hemostasis dan masih beruntung karena hanya bagian kulit saja yang terluka. Ia sendiri tak habis pikir kekuatan sang Dewi masih sebesar ini meskipun sudah melemah. Sebegitu sudah melemah ya? Tanya Pak Kim yang terkejut. Dokter Kang kembali menjelaskan kalau sebagian besar dari penduduk Trakoti adalah umat sang Dewi. Ditambah lagi, dia tidak sadar karena terkontaminasi obat. Kondisinya jauh lebih kuat dibandingkan saat masa kejayaannya. Mendengar itu membuat Pak Kim bertanya apakah mereka memiliki peluang untuk menang. Dokter Kang hanya memberitahu karena dia seorang dewi, jadi sangat mudah untuk membunuh manusia. Fangril tertawa dan merasa mereka sangat bodoh. Ia akan menyelamatkan mereka jika bersedia menjadi pengikut Dewi Wismel sekarang. Kebetulan ia perlu golem ego untuk menjaga Trakoti. Mendengar itu membuat Pak Kim dan Dokter Kang menatap Fangril kesal. Bilang saja kau mau membuat kami menjadi golem dan memperbudak kami. Teriak Pak Kim kesal.
Tak lama Dewi Wismel kembali mengeluarkan kekuatan untuk menyerang mereka lagi. Dokter Kang menggendong Rebecca yang tidak sadarkan diri, lalu mengatakan pada Pak Kim agar mereka menghindar terlebih dahulu. Baru beberapa langkah, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari serangan Sang Dewi. Pak Kim teriak dan mengaduh kesakitan. Ia memaki dan bertanya kembali apa benar-benar tidak ada cara untuk menang. Dokter Kang dengan tenang bertanya pada temannya, apakah pria itu berpikir bisa menang melawan angin topan atau tsunami. Dengan berteriak kesal, Pak Kim pun menjawab tentu saja mereka harus menghindar karena mana mungkin menang melawan bencana alam. Dokter Kang pun memberitahukan kalau makhluk surgawi pun begitu. Daripada melawannya, menghindar adalah cara terbaik. Tapi siapa yang akan menyelamatkan Trakoti jika kita kabur? Tanya Pak Kim dengan wajah sedih. Dokter Kang berpikir jika bukan hanya Trakoti, Fangril yang mengendalikan Wismel, pasti akan menghancurkan Danau Pichita dan seluruh bagian benua Azel. Selain itu, Dokter Kang tidak suka kabur. Baginya tidak seru kalau ia pergi, ia harus mengambil alih bagaimanapun caranya. Nak, suara seseorang tiba-tiba terdengar membuat Dokter Kang bingung. Ia menoleh ke belakang mencari suara apa tadi. Ia melihat Pak Kim tengah menahan rasa sakit, seolah tidak mendengar suara yang ia dengar. Suara itu kembali terdengar dan mengatakan akan membantunya. Suara itu memintanya agar menggunakan kekuatan tangan kirinya. Dokter pun menatap tangan kirinya, tak lama boneka Dewi Wismel itu kembali menyiapkan serangan ketiga. Pak Kim memaki karena gelombangnya akan datang lagi dan kali ini tidak bisa dihindari. Serangan pun meluncur, Dokter Kang berdiri menghadapi serangan itu setelah di saat yang sama jendela status memberitahukan kalau ia mendapatkan skill baru. Pak Kim menoleh ke belakang, kaget dengan aksi temannya. Ia pun hanya bisa berteriak menanyakan apa yang Dokter Kang lakukan. Saat serangan Sang Dewi mendekat, Dokter Kang dengan percaya diri mengarahkan tangannya ke depan dan menggunakan skill barunya yaitu kepercayaan Wismel Bintang Hitam. Terdengarlah suara ledakan yang lebih besar dari dua serangan sebelumnya. Fangril tertawa puas, ia pun memaki mereka dan berpikir mereka sudah berhasil ia tangani. Karena itulah kau harus tahu diri, ucap Fangril. Ia melangkah maju tapi tak lama langkahnya terhenti. Ia kaget dengan apa yang ia lihat di depannya. Ketiganya selamat, tanpa luka sedikit pun. Fangril benar-benar tak percaya. Mereka baik-baik saja meskipun sekujur tubuhnya menerima amarah Sang Dewi. Jendela status menginformasikan kalau berkat Wismel melindunginya, damage berkurang drastis dan ia bisa mengabaikan rasa tunduk. Ia menatap tangan kirinya dengan puas, ia merasa ini baru yang namanya kekuatan dewa. Dokter Kang tidak tahu kenapa Sang Dewi tiba-tiba memberinya kekuatan, tapi ia merasa akhirnya kekuatannya ada yang berguna. Seluruh tubuh Dokter Kang kini seolah-olah diberkati oleh Dewi Wismel. Pak Kim kembali menanyakan kondisi Dokter Kang. Iya, seperti yang Anda lihat, jawab dokter. Pak Kim mengeluh pada temannya itu karena seharusnya dokter bilang sejak awal kalau punya skill seperti itu. Fangril menggertakkan giginya kesal karena seorang manusia biasa bisa menangkis serangan Dewi Wismel. Ia berpikir kalau ini tidak boleh terjadi dan tak bisa dibiarkan. Ia pun meminta Sang Dewi untuk kembali menyerang mereka. Dewi Wismel pun mengulurkan kedua tangannya dan gelombang serangan kembali muncul. Melihat akan ada serangan lagi, Dokter Kang meminta Pak Kim untuk menyingkir ke tempat yang lebih aman. Pak Kim terkejut, ia hendak menolak tapi dengan cepat dokter memotong perkataannya. Dokter memberitahu kalau melindungi rekan juga tugas seorang tengkar. Ia menatap temannya itu sambil tersenyum tipis. Pak Kim malah merasa kalau ia disuruh pergi karena dianggap mengganggu. Ia merengut saat memikirkan itu. Sementara di belakangnya, Rebecca mulai tersadar dari pingsannya. Wanita itu merasa kepalanya pusing. Tak lama ekspresi Pak Kim berubah, ia kembali bersemangat dan akan melindungi Rebecca. Ia pun menggendong Rebecca dan pergi ke tempat yang lebih aman. Fangril yang melihat itu tidak akan membiarkan mereka kabur. Sementara itu boneka Dewi Wismel kembali menyerang Dokter Kang. Dengan tangan kirinya, sang dokter membuat perisai yang melindunginya dari serangan Sang Dewi. Suara ledakan pun terdengar cukup kencang. Dengan senyum meremehkan, Dokter Kang merasa ini tidak menggelitik. Ia pun berpikir kalau Dewi Wismel melemah karena kesetiaan Fangril yang tidak murni. Fangril sendiri tidak mengerti dengan apa yang dimaksud sang dokter. Memangnya ada dewa yang menyukai umat yang memperlakukannya sebagai boneka marionet? Tanya Dokter Kang dengan tersenyum meledek. Ia pun mengatakan kalau ia jadi Dewi Wismel, ia pasti akan membunuh Fangril lebih dulu. Mendengar itu tentunya membuat Fangril kesal. Ia menggertakkan giginya dan memaki sang dokter yang berani menghina kepercayaannya. Fangril mengancam akan membunuh sang dokter. Boneka Dewi pun kembali mengeluarkan gelombang yang sama seperti sebelumnya.
Sang Dewi pun menyerang Dokter Kang tapi untungnya sang dokter bisa dengan cepat menghindar. Perlahan tapi pasti Dokter Kang pun mendekati Dewi Wismel. Ia mengeluarkan belati dan mengatakan kalau ia tidak peduli dengan kepercayaan Fangril. Lalu ia pun mulai menyerang. Tapi sayangnya boneka Dewi itu pun memiliki perisai yang cukup kuat. Dokter Kang terus berusaha mendekat sambil memikirkan perisai jenis apa yang dipakai sang Dewi karena awalnya mendekat pun sangat sulit. Tak lama jendela status memberitahukan kalau kepercayaan Wismel memancarkan semangat juang merah. Sedetik kemudian, Dokter Kang bisa dengan mudah menghancurkan perisai yang melindungi boneka Dewi Wismel. Ia mendekati sang Dewi yang kini juga mengeluarkan senjata untuk menyerangnya. Keduanya saling menyerang hingga bunyi tebasan senjata mereka pun terdengar seisi ruangan. Pak Kim yang berlindung di balik dinding dan melihat semuanya pun merasa kalau Dokter Kang luar biasa, tak kalah walaupun melawan Dewi. Dokter Kang dan sang Dewi terus saling menyerang. Dokter berpikir kalau Dewi Wismel sekarang memiliki kelemahan yang fatal, yaitu dia hanyalah sebuah boneka yang dikendalikan oleh Fangril. Dokter ragu karena baginya tidak mungkin seseorang yang belum pernah bertarung bisa menggunakan kekuatan Dewi dengan benar. Ia terus menyerang tanpa mempedulikan Fangril yang kini terlihat kesal dan khawatir sang Dewi kalah. Dokter mengatakan kalau sehebat apapun seorang Dewi, kalau diperintah oleh orang yang payah, pasti tak akan bisa mengeluarkan skill yang sesungguhnya. Dokter Kang tersenyum dan menyerang dengan sekuat tenaga hingga senjata sang Dewi terlepas dari tangannya. Fangril meneriakkan nama Dewi Wismel saat ia melihat sang Dewi tumbang akibat serangan Dokter Kang. Dokter memikirkan kalau bonekanya bisa hancur kalau dibiarkan jatuh. Ia pun bertanya-tanya apakah tidak masalah karena di dalam tubuh boneka itu ada jiwa penduduk Trakoti. Suara sang Dewi pun kembali terdengar, membuat Dokter Kang cukup kaget. Sang Dewi memanggilnya, "Nak," seperti sebelumnya. Tapi yang lebih mengejutkan adalah sang Dewi tahu kalau Dokter Kang datang dari dunia lain. Dewi meminta Dokter Kang untuk memutuskan hubungan takdir yang menghubungkannya dengan Fangril. Jika dokter melakukannya, dokter akan bisa membangunkannya. Memutuskan hubungan? Tanya dokter dalam hati tapi tak lama, ia mengerti. Ia pun memberitahu Fangril kalau Dewi Wismel memintanya menyampaikan sesuatu. Dokter menghampiri boneka Dewi Wismel dan menggunakan mata pengamat. Jendela status pun memberitahukan, kepercayaan Wismel menemukan tali takdir merah. Dokter pun langsung bisa melihat tali di sekitar Dewi. Fangril yang melihat itu terlihat cemas dan meminta Dokter Kang menghentikannya. Katanya, beliau ingin memutus hubungan dengan orang sepertimu. Teriak Dokter Kang menyampaikan pesan sang Dewi. Ia pun langsung memutus tali takdir merah dengan sekali tebas. Sementara itu, Fangril hanya bisa diam melihat talinya terputus dengan mudah oleh Dokter Kang. Ia berlutut melihat pemandangan menyedihkan di depannya. Tali penghubungku dengan Dewi Wismel, takdirku dengan Dewi Wismel. Teriak Fangril frustasi. Tubuh Dewi perlahan mulai terjatuh tapi tak lama mata sang Dewi terbuka. Lalu tak lama cahaya merah keluar di sekelilingnya. Diiringi pula dengan angin kencang yang membuat Dokter Kang mundur. Tapi untungnya ia bisa mendarat dengan aman. Cahaya merah itu kini mengelilingi Dewi Wismel. Dokter Kang pun kini bisa melihat wujud aslinya yang sudah bebas dari kekangan. Perlahan sang Dewi pun mendarat dengan lembut. Dewi Wismel menatap Dokter Kang dan dengan lembut mengucapkan banyak terima kasih. Karena berkat bantuan dokter, sang Dewi bisa bangun. Dewi tersenyum lembut pada Dokter Kang, membuat pria itu membalasnya dengan senyuman juga. Dewi menatap sekeliling, banyak jejak serangan sebelumnya yang dilakukan sang Dewi saat masih terikat dengan Fangril. Ia pun menatap Pak Kim yang membuat pria itu tercekat karena kaget. Dewi dengan tulus meminta maaf karena seharusnya lebih cepat membantu. Untung Anda tahu, ucap dokter sambil berdiri. Tak lama Dewi Wismel pun mengeluarkan kekuatannya. Terlihat kekuatan itu bergerak ke arah Pak Kim, pria itu kaget tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Jendela status memberitahukan, kemurahan hati Wismel menyelimuti tubuhnya dan semua cedera hilang. Kekuatan Dewi juga menyelimuti tubuh Rebecca yang kembali pingsan. Setelah daya pikir pulih maksimal, barulah Rebecca tersadar. Wanita itu langsung berdiri, ia kaget dengan apa yang baru saja terjadi. Sementara itu Pak Kim takjub karena lukanya bisa langsung sembuh. "Nak, lukamu juga?" ucap Dewi lembut. Dokter kan mengatakan kalau ia baik-baik saja, jadi sang Dewi tidak usah mempedulikannya. Dokter merasa kalau Dewi sangat unik. Biasanya makhluk dewata akan bersikap mengintimidasi agar manusia tunduk kepadanya. Ia tak menyangka ada dewa selembut itu kepada manusia. Sang Dewi terus menatapnya dengan wajah khawatir. Fangril bergumam, menanyakan kenapa Dewi Wismel membantu mereka. Padahal ialah yang menghidupkan Dewi kembali. Dokter Kang menahan tawanya,
Lalu mengatakan kalau Fangril menghidupkannya dan menjadikannya boneka. Jadi mana mungkin sang Dewi merasa senang. Dewi Wismel, silahkan mencacinya sepuas Anda, ucap dokter. Pak Kim pun menimpali dengan emosi kalau Fangril adalah bajing hina yang memanfaatkan Dewi. Mereka berharap sang Dewi marah besar tapi responnya justru di luar dugaan. Sang Dewi tersenyum lembut dan memberitahukan kalau ia baik-baik saja. Menurutnya walaupun Fangril telah melakukan kesalahan besar, pria itu tetaplah anak Trakoti yang manis. Melihat reaksi itu membuat dokter kecewa, ia tak mengerti kenapa Dewi Wismel tidak membencinya. Dengan senyum cerah, Dewi Wismel mengatakan kalau orang tua tidak akan bisa membenci anaknya. Dokter kan curiga kalau Dewi sudah gila karena dihidupkan kembali setelah sekian lama. Ia menatap Dewi Wismel penuh kecurigaan. Merasa dibela oleh sang Dewi membuat Fangril tertawa dan berdiri. Ia masih berpikir kalau pemikirannya tidak salah. Ia meminta sang Dewi agar mendengarkannya. Ia mengatakan kalau ketiga orang di depannya itu mengganggu kebangkitan Dewi dan Trakoti. Fangril yakin kalau mereka harus segera dihukum. Ia tiba-tiba berhenti berbicara dan tubuhnya tercekat saat melihat reaksi sang Dewi. Dewi Wismel menatapnya kecewa. Ia memang memaafkan Fangril, tetapi bukan berarti dosanya terhapus. Sudah berapa banyak nyawa yang kau renggut demi sampai di titik ini? Tanya Dewi Wismel dengan nada penuh kekecewaan. Fangril yang keras kepala dan merasa benar tetap mencari pembelaan. Pria itu tahu kalau itu dosa, tetapi ia merasa itu semua demi membangkitkan Dewi Wismel. Sang Dewi menghampiri Fangril dan menepuk pundaknya. Nak, anakku yang malang. Dosa terbesarmu adalah membangkitkanku kembali, ucap sang Dewi yang membuat Fangril membelalakan matanya. Ia tak mengerti kenapa Dewi bicara seperti itu karena baginya sang Dewi terlupakan karena perbuatan studio boneka. Mereka tidak hanya mewariskan relik suci Wismel kepada Camar, mereka juga menghancurkan badan keagamaan. Fangril berpikir kalau sang Dewi seharusnya membenci mereka. Dewi Wismel menggelengkan kepalanya dan memberitahukan kalau ia tidak membenci mereka. Fangril pun bertanya kenapa. Sang Dewi dengan senyum lembutnya pun menjawab kalau orang tua tidak bisa membenci anak mereka. Kehadirannya sangat mengganggu. Anak-anak yang ia sayangi jadi kehilangan kedewasaan mereka dan menjadi sandarannya. Fangril memundurkan langkahnya, tak percaya dengan apa ia dengar dari sang Dewi yang selama ini ia agungkan. Sang Dewi tidak membenci mereka dan tidak ingin dibangkitkan. Ia pun bertanya-tanya apa yang sudah ia lakukan selama ini. Dokter kan mengatakan kalau Fangril melakukan hal yang sia-sia, Dewi Wismel bahkan memaafkan manusia sepertinya. Dokter menghampiri pria itu dengan tetap memegang belati. Ia berpikir kalau pria di depannya hanyalah seorang penjahat yang menjual nama Dewi untuk bersikap semaunya. Fangril melangkah mundur dan menolak semua kenyataan yang ada. Dokter kan kembali mengatakan kalau Fangril berimajinasi bahwa itu semua dilakukan demi Dewi Wismel, dan saat ada kesempatan, Fangril menyalahkan studio boneka dan Camar. Justru Fangril lah yang menghancurkan hati Dewi Wismel berkeping-keping. Mendengar itu semua akhirnya membuat Fangril menangis. Ia berteriak lalu meminta maaf pada Dewi Wismel. Pria itu bahkan mengaku bersalah dan kembali berlutut memohon ampunan. Ia beralasan kalau sang Dewi akan senang dan ia tidak berpikir panjang. Pak Kim dan Rebecca hanya bisa diam mendengarkan semuanya. Dewi Wismel, tolong ampuni saya, teriak Fangril untuk kesekian kalinya. Sang Dewi memalingkan wajahnya dan memejamkan matanya. Masih kecewa dengan apa yang dilakukan Fangril. Dokter Kang yang sudah tidak bisa menahan kesabarannya, langsung menendang Fangril dengan sangat kuat. Ia menatap tajam pria di depannya, tahu kalau membunuh Fangril tidak akan membuat Trakoti yang kacau balau menjadi normal kembali, tapi setidaknya, hal serupa bisa dicegah agar tidak berulang. Dokter K menggunakan kepercayaan Wismel memancarkan semangat juang yang besar pada belatinya, lalu mengarahkannya pada Fangril tepat di mana jiwa pria itu berada. Pria itu berteriak dan meminta agar jangan membuangnya. Tapi sayang semuanya sudah terlambat. Tubuh golem ego Fangril pun hancur di tangan Dokter Kang. Semuanya sudah berakhir. Kini yang tersisa di ruang bawah tanah hanyalah bangkai golem dan kerusakan akibat serangan yang bertubi-tubi. Melihat Dewi Wismel yang sedih, dokter pun bertanya apa menurut sang Dewi. Fangril harus dibiarkan tetap hidup. Dewi menggelengkan kepalanya, Fangril sudah melakukan kesalahan yang sangat besar. Ia mengampuninya, tapi anak-anak lain tidak akan memaafkannya. Ia sudah bersiap untuk hal ini. Tetapi hatinya tetap sakit. Tangannya menyentuh lembut golem Fangril. Karena dia adalah keluarga Anda. Walaupun jahat, dia tetaplah keluarga. Ucap Rebecca yang membuat Dewi menoleh ke belakang. Wanita itu menangis sambil menatap golem kakaknya.
Sang Dewi bangkit, terkejut dengan tangisan Rebecca. Ia pun memeluk wanita itu dan dengan lembut mengatakan kalau Rebecca pasti sangat menderita selama ini. Ia senang wanita itu selamat. Mendengar ucapan Dewi membuat Rebecca menangis semakin kencang di pelukan Sang Dewi. Setelah tangisan Rebecca reda, Dr. Kang mendekati Dewi Wismel. Ia mengatakan kalau ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Ada banyak hal yang harus ia konfirmasi. Sementara itu, Pak Kim menemani Rebecca yang masih sedih karena kehilangan kakaknya. Dewi Wismel dengan senyum cerah seperti biasa mengatakan kalau Dr. Kang adalah pahlawan penyelamat Rakoti, ia akan menjawab apapun jika bisa. Dokter tersenyum tapi aura menakutkan keluar di sekelilingnya dan merasa itu memang harus. Kau pikir kenapa aku sampai kesusahan begini? Tanya dokter dalam hati. Bagaimanapun caranya, ia harus mendapatkan informasi tentang pengelola atau perpindahan dimensi. Dokter menatap Pak Kim dan Rebecca, lalu meminta mereka mengobrol empat mata saja. Mendengar permintaan itu membuat Dewi Wismel menjentikan jarinya dan sedetik kemudian kekuatan Dewi mengelilingi mereka berdua. Rebecca dan Pak Kim pun melihat apa yang terjadi tapi tidak melakukan apa-apa. Dewi menjelaskan jika ini tabir untuk memblokir intervensi pihak luar. Obrolan mereka tidak akan bocor keluar. Dokter Kang bertanya-tanya dalam hati apakah ini semacam subruang. Ia memuji kekuatan Dewi Wismel. Dokter Kang mulai mengatakan kalau Dewi Wismel sudah tahu bahwa ia berasal dari dimensi lain. Jadi ia akan bertanya secara terus terang. Apa Anda bisa mengirim saya kembali ke dunia asal saya dengan kekuatan Anda? Tanya dokter dengan wajah serius dan penuh harap. Dengan senyum khas, Sang Dewi mengatakan maaf. Yang menandakan kalau ia tidak bisa. Dewi Wismel menjelaskan kalau melintasi dimensi memang membutuhkan kekuatan dewata, tapi saat ini ia sangat lemah. Dokter Kang pun kembali menanyakan apa ia bisa pulang jika meminta tolong pada dewa lain yang kuat. Dewi Wismel merasa itu akan sulit karena perlu koordinat dimensi untuk pindah ke dimensi lain. Menemukan koordinat dimensi Dr. Kang sebenarnya tidak sulit, tetapi itu akan membutuhkan waktu yang lama menurut standar manusia. Dengan lemas, dokter bertanya lagi berapa lama. Minimal beberapa ratus tahun? Jawab Dewi Wismel yang membuat Dr. Kang memaki karena kesal. Kini Dewi Wismel yang bertanya pada Dr. Kang, ia menanyakan siapa yang memanggilnya ke dimensi ini. Sosok yang memanggil dokter pasti tahu koordinat dimensi asalnya. Setelah mendengar penjelasan Dewi Wismel, kini Dr. Kang mengerti kenapa tak ada seorang pun yang kembali ke bumi. Pada akhirnya, ia harus bekerja sama dengan pengelola itu. Apa ada lagi yang ingin kau tanyakan? Tanya Dewi lembut. Dokter pun mengatakan kalau sebenarnya tadi ia ingin menanyakan hal ini terlebih dulu. Bagaimana cara Dewi mengintervensi jendela status? Dewi menggunakan jendela status dan mengoper kekuatannya untuk Dr. Kang. Dokter sendiri sudah bertemu bermacam-macam makhluk, tetapi tidak ada yang bisa melakukan ini. Oh, itu namanya jendela status? Ucap Dewi. Sang Dewi pun mengatakan kalau tentunya tidak ada yang bisa mengintervensinya. Ia merasa sepertinya itu adalah sebuah sistem yang dibuat oleh sosok yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Dokter bingung, kalau tidak ada yang bisa mengintervensinya, lalu bagaimana Dewi bisa melakukannya? Dewi menjawab kalau itu mudah karena ia terdaftar dalam jendela status itu. Dokter Kang pun tersadar kalau waktu itu, tangan kiri Wismel terdaftar di jendela status. Dokter penasaran, siapa sebenarnya pengelola itu? Seseorang yang mempunyai kekuatan yang bahkan mampu membuat dewa menjadi bagian dari sistem. Kalau mendapatkan relik suci adalah syarat untuk terdaftar sebagai dewa, kenapa Orb Kirkarasetel tidak mendapat pencapaian atau rolet? Relik suci lainnya tidak terdaftar saat saya menyentuhnya, ucap Dr. Kang. Ia mengeluarkan busur panah dan memberitahukan kalau hanya panah ini yang masuk ke jendela status. Ia juga menunjukkan orb pada Dewi Wismel, mungkin sang Dewi tahu alasannya. Dewi pun memperhatikannya dan langsung tahu kalau orb ini adalah relik suci biasa yang berisi kekuatan dewa. Ia menjelaskan kalau di tangan kirinya ada tekadnya. Panah Dr. Kang juga mirip. Meskipun samar, Dewi memberitahu kalau ini berisi tekad dewa. Dewi Wismel kembali menjelaskan, kalau para dewa meninggalkan relik suci berisi tekadnya sebelum menghilang dari dunia. Jadi, lebih tepatnya, tekad dewa yang terlupakan. Jendela status yang tidak lengkap kembali muncul di depan Dr. Kang. Perlahan beberapa kata yang tertutup mulai terbuka. Kini dokter bisa melihat dengan jelas informasi yang diberikan. Ia tidak tahu alasannya, tapi pengelola mengumpulkan tekad dewa yang berada di dalam item. Setelah cukup,
Dokter Kang mengucapkan terima kasih pada Dewi Wismel karena ia mendapatkan banyak informasi berkat sang Dewi. Dewi Wismel pun merasa senang jika bisa membantu. Dokter Kang mengajukan pertanyaan terakhir, ia bertanya mengenai apa yang dahulu terjadi di Trakoti. Dewi mengorbankan diri melindungi Trakoti dari sesuatu. Mendengar pertanyaan itu membuat wajah Dewi Wismel terlihat sedih. Ia memejamkan matanya dan meminta maaf karena ia agak lupa. Kemungkinan karena ia bangkit kembali dengan tidak stabil. Tapi, ada satu hal yang ia ingat dengan jelas. Saat itu ada sosok yang bertarung melawannya. Dia adalah dewa bernama Natekaleah. Dokter Kang kaget mendengar nama itu, ia pernah mendengar nama itu sebelumnya. Dokter berpikir jika tidak seperti Wismel, dia adalah dewa yang tidak terlupakan. Ia teringat Kirkarastel juga dewa yang pernah mati dan dibangkitkan kembali. Melihat hal ini membuatnya juga berpikir kalau pengelola adalah dewa yang terlupakan. Dokter Kang pun bertanya-tanya, penyebab banyaknya dewa yang menghilang dan terlupakan, apa karena para dewa bertarung dengan sesamanya? Perlahan tabir yang melindungi mereka berdua menghilang. Rebecca dan Pak Kim menghampiri mereka. Pak Kim bertanya apa yang mereka bicarakan. Dokter Kang dengan jahil menjawab kalau itu rahasianya dengan Dewi. Pak Kim mengeluh kalau ia akan mati penasaran kalau bersama sang dokter. Selamat jalan, ucap Dokter Kang sambil tersenyum jahil. Pak Kim kesal dengan jawaban temannya itu tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Dokter Kang masih berkutat dengan semua informasi yang baru ia dapatkan. Ia terus bertanya-tanya mengenai penyebab para dewa menghilang dan terlupakan. Alasan dewa menyerang dewa lainnya. Dokter Kang berpikir kalau ia menyelidikinya, ia akan mengetahui alasan pengelola mengumpulkan tekad dewa. Jika ia sudah menemukan tujuannya, ia akan membuatnya muncul di hadapan sang dokter dan membuat pengelola itu membayar perbuatannya berkali-kali lipat. Dokter mengepalkan tangannya dan mengeluarkan aura menakutkan, bersemangat untuk membalas dendam pada pengelola yang membuatnya melalui banyak hal di sisi lain. Pengelola melihat apa yang dilakukan Dokter Kang melalui jendela status. Kita akan segera bertemu. Saya akan menunggu, hiler Kang Seung Hyun. Ucap pengelola itu. Pengelola itu dikelilingi oleh jendela status. Tapi satu hal yang aneh, kenapa pengelola itu juga dikelilingi oleh banyak rantai? Setelah semua yang terjadi, mereka keluar dari ruang bawah tanah dan pergi ke alun-alun desa Trakoti. Situasi di luar rumah masih sepi, belum ada satupun penduduk Trakoti. Dokter Kang mengatakan kalau setengah dari penduduk desa di bawah pengaruh obat, dan Fangril sudah mencabut jiwa yang separuhnya lagi. Dewi Wismel terlihat sedih saat mengetahui kalau ternyata banyak anak yang kehilangan nyawanya karena dirinya. Pak Kim pun bertanya apa Harvey tidak bisa diselamatkan. Dokter merasa itu akan sulit. Jiwanya bisa saja dikeluarkan, tapi tidak ada wadah untuk menampungnya karena tubuhnya sudah lama mati. Rebecca tampak lesu, ia tidak bisa bertemu lagi dengan rekan-rekannya dan Madsen. Dewi menoleh ke belakang saat mendengar Rebecca menangis. Ia mendekati wanita itu dan menghapus air matanya dan memintanya jangan menangis. Dewi mengatakan kalau Rebecca sudah melakukan semaksimal yang dia bisa. Dewi Wismel meminta mulai sekarang, serahkan saja padanya. Rebecca menatap sang Dewi dengan penuh tanda tanya, tak mengerti maksudnya. Apa kau sudah lupa? Aku adalah pelindung Trakoti, ucap sang Dewi sambil tersenyum cerah, lalu tubuhnya mengeluarkan cahaya keemasan. Di saat yang sama, angin kencang pun berhembus ke seluruh desa. Tak lama di beberapa titik muncul seperti gumpalan cahaya dan perlahan muncul sosok manusia. Pak Kim terkejut melihat apa yang terjadi. Dokter Kang pun tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sang Dewi membangkitkan orang yang sudah mati, maksudnya menghidupkan mereka lagi? Tanya Pak Kim. Dokter Kang membenarkan, ia menjelaskan kalau itu adalah salah satu dari 3 larangan manusia. Sekaligus hal yang tak akan bisa dicapai manusia manapun dengan sempurna. Ini keajaiban yang hanya bisa dilakukan oleh dewa. Perlahan di depan mereka semakin banyak penduduk Trakoti yang dibangkitkan oleh Dewi Wismel. Rebecca pun terkejut dan tak percaya kalau semuanya hidup kembali. Dengan semangat, ia berterima kasih pada Dewi Wismel berkali-kali. Matanya seketika membelalak saat melihat perlahan tubuh sang Dewi menghilang. Dewi Wismel. Tubuh Anda. Teriak Rebecca panik. Pak Kim yang melihatnya pun ikut panik dan bertanya pada Dokter Kang apa yang harus mereka lakukan. Dokter Kang menatapnya dengan pilu dan menjelaskan kalau Dewi Wismel yang sekarang, terbuat dari jiwa orang-orang Trakoti. Orang-orang yang sudah mati kembali dihidupkan, jadi jiwa-jiwa itu sedang kembali ke tubuh masing-masing. Dewi kehilangan pegangan, jadi Dewi akan segera menghilang.
Dewi menatap Rebecca dan tersenyum sangat lembut. Sementara Rebecca sendiri merasa ini tidak boleh terjadi. Ia baru saja bertemu dengan sang Dewi dan belum mengobrol banyak. Dewi Wismel meminta agar jangan terlalu bersedih. Ia hanya mengembalikan semuanya seperti sedia kala. Dokter Kang pun bertanya bagaimana bisa Dewi serealistis ini. Dewi Wismel pun menoleh dan tersenyum mendengar pertanyaannya. Bagi Dewi, orang tua sudah pasti menyayangi anaknya. Pak Kim membenarkan ucapan sang Dewi, kalau orang tua hidup demi melihat anaknya bahagia. Dokter Kang hanya bisa menatap kejadian di depannya tanpa ekspresi karena ia tidak mengerti. Mengorbankan diri tanpa ragu demi orang lain. Wahai anak yang memiliki jiwa dari dunia lain, jika aku menghilang, kekuatan yang aku pinjamkan padamu juga tidak akan bisa dipakai. Ucap Dewi memberitahu. Dokter Kang pun ternyata sudah mengetahui hal itu. Semua skill yang membutuhkan kekuatan tangan kiri akan menjadi tidak berguna. Kasih sayang Wismel yang merupakan relik suci juga akan menjadi permata biasa dan camar akan menjadi gempar. Dokter Kang sebenarnya menyangkan karena itu skill bintang hitam yang sudah payah ia dapatkan. Ditambah lagi, tidak ada skill lain yang bisa menggantikan tulang tanah. Dokter Kang sempat berpikir untuk mencegah Dewi menghidupkan orang mati. Jadi, agar kau bisa terus memakai skill itu meski aku menghilang. Aku harus mengubahnya khusus untukmu. Ucap Dewi Wismel. Tak lama jendela status pun muncul. Awalnya jendela status yang memberikan informasi mengenai skill dari Dewi Wismel berwarna merah. Kini berubah menjadi warna biru seperti biasanya. Namanya pun berubah menjadi intervensi jiwa bintang hitam, dapat memberi pengaruh secara fisik pada jika seperti tubuh astral dan roh. Skill lain berubah menjadi Hotangan Lut, bisa memanggil tangan yang memiliki kekuatan khusus. Dewi Wismel tidak bisa menjelaskannya secara detail karena tidak ada waktu, tetapi ia yakin itu pasti akan membantu Dokter Kang. Dokter pun mengucapkan terima kasih. Pak Kim merasa sangat disayangkan karena menurutnya Dewi Wismel adalah dewi terbaik yang pernah ia temui. Sang Dewi pun menoleh padanya dan mengatakan hal yang tidak bisa dimengerti dengan wajah serius. Pak Kim tidak mengerti dan merasa kalau Dewi mencacinya. Kurasa tidak, ucap Dokter Kang. Dewi Wismel mengatakan kalau ia benar-benar harus pergi. Ia tidak bisa lagi melindungi Trakoti. Mulai sekarang mereka harus melindungi hutan dan desa dengan kekuatan sendiri. Rebecca, Pak Kim dan Dokter Kang menatap kepergian Dewi Wismel dengan wajah sedih. Dewi pun memberitahukan kalau kekuatan Wismel yang melindungi Trakoti sudah hilang. Sekarang, orang luar tidak akan tersesat lagi di hutan dan monster bisa menyerang Trakoti semau mereka. Tapi, Dewi percaya pada mereka karena mereka semua adalah anak-anaknya yang bisa mengatasi masalah dengan menyatukan kekuatan. Dewi menatap mereka dengan tersenyum, seolah-olah memberikan semangat. Rebecca membungkuk dan mengatakan kalau mereka akan melakukannya dengan baik. Ia mengucapkan selamat jalan pada Dewi Wismel dengan tersenyum, tapi air matanya tak bisa ia tahan. Sedetik kemudian, Dewi pun benar-benar menghilang dari hadapan mereka bertiga. Pak Kim mengeluh, jika pengelola mirip seujung kuku saja dengan Dewi Wismel, ia pasti sudah kembali ke bumi sejak dulu. Dokter menghela nafas mendengarnya dan merasa kalau memang begitu, mereka tidak akan membawanya dan Pak Kim ke sini. Dokter Kang pun mengatakan kalau ia mendapatkan skill bintang hitam keempat. Ia membuka jendela status dan melihat pesan yang sepertinya dari Dewi Wismel. Pesan itu berisi, wahai anak yang suatu saat akan membaca tulisan ini, aku membutuhkan banyak sekali energi untuk membuat dan memberikan skill yang kuat padamu. Oleh karena itu, aku menyelesaikan quest di sini untukmu. Maaf karena aku menggunakan poin tanpa izin, tapi aku tak sempat mengatakannya. Aku sudah memindahkan item yang tidak ku ketahui, yang didapat sebagai bonus ke inventory. Dari Wismel yang sangat menyayangimu. Wajah dokter yang tadi cerah kini berubah menakutkan hingga aura mengerikan keluar di sekelilingnya. Ia menatap jendela status yang menginformasikan kalau poinnya kini hanya tersisa 8. Hei, dasar kau brengs. Ini namanya kau tidak berbuat apa-apa dan berlagak keren saja. Teriak Dokter Kang kesal sambil menatap langit. Pak Kim dan Rebecca terkejut mendengar teriakan sang dokter yang tiba-tiba. Setelah kejadian itu, Dokter Kang berusaha mengobati Harvey. Kini ia menggunakan skill Hotangan Lut. Ia mencobanya agar mulai terbiasa dengan skill itu. Dokter Kang cukup senang karena ia bisa memakai skill tulang tanah yang memakai kekuatan Wismel lagi. Awalnya ia berpikir skill ini berkaitan dengan burung elang Horus. Tak lama Dokter Kang melirik ke arah Harvey. Pria itu masih dengan sikap sombong bertanya kenapa dokter diam saja dan tidak mengobatinya.
Pria itu berbaring di atas ranjang dengan tubuh kaku. Ia berteriak kesal karena orang lain kondisinya normal dan hanya ia yang tidak bisa bergerak. Dokter Kang masih diam, ia masih berkutat dengan skill barunya. Ia berpikir kalau tangan Lut tidak terlihat oleh orang lain. Dokter pun menggunakan skill intervensi jiwa bintang hitam pada Harvey. Pria itu terlihat kaget tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Dokter mengambil jiwa Harvey dan menggunakan skill pembersihan. Dengan jahil ia memperlihatkan jiwa pria itu. Harvey yang kaget pun berteriak dan meminta dokter mengembalikannya. Intervensi jiwa ini adalah skill yang memungkinkan dokter Kang terhubung dengan jiwa. Kepercayaan Wismel yang merupakan kekuatan dewa ikut hilang bersama Wismel. Jadi, sepertinya Dewi menggantinya dengan skill yang bisa dipakai oleh sang dokter. Dokter meminta Harvey melihat jiwanya, kondisinya buruk. Jiwa Harvey rusak parah karena dipakai sebagai sumber energi golem raksasa. Tubuh Harvey baik-baik saja, tapi jiwa yang menggerakkannya sudah rusak. Jadi, tubuh pria itu tidak bisa digunakan dengan baik. Harvey kesal, ia bukan hiler dan meminta dokter Kang berhenti menjelaskan dan menyuruhnya sembuhkan saja dia. Sebelum menyembuhkan Harvey, dokter Kang punya syarat. Ia memohon kerja sama Harvey untuk melindungi Trakoti. Ia mengatakannya sambil terus memainkan jiwa Harvey di tangannya. Pria itu tidak mengerti apa yang dimaksud melindungi Trakoti. Dokter Kang pun meminta Harvey memikirkan kondisi Trakoti saat ini. Berkat Wismel yang melindungi Trakoti sudah lenyap. Ini waktu yang sangat tepat bagi monster untuk menyerang. Kehidupan penduduk akan terancam. Hutan menjadi berbahaya, sehingga penduduk tidak akan bisa mengambil tanaman obat atau sayur dengan bebas lagi. Jadi, Dokter Kang meminta kerahkan golem prajurit di beberapa titik untuk menghentikan serangan mereka. Ajarkan juga cara membuat boneka untuk membela diri agar penduduk juga bisa melindungi diri. Harvey pun berteriak, tak terima jika ia disuruh menyebarkan teknik pembuatan kepada rakyat biasa. Oh, jadi Anda tidak mau? Tanya Dokter Kang sambil memutar jiwa Harvey yang membuat pria itu memakinya. Harvey berpikir kalau tidak ada cara lain, ia akan pura-pura setuju, lalu lepas tangan saja. Dokter Kang menyeringai saat tahu apa yang akan dilakukan Harvey. Ia mengatakan jika Harvey berniat kabur setelah diobati, ia akan mengirimkan murid unggulan yang disayanginya itu. Mendengar itu, Harvey mengeluarkan keringat dan menggigil ketakutan. Aku hanya perlu melakukannya kan? Tanyanya dengan suara gemetar. Setelah setuju, Dokter Kang mengumpulkan dan menyatukan kepingan jiwa yang tercecer. Setelah itu disiram air murni jiwa yang diperlukan untuk merekatkan. Tak lama jiwa itu bersinar dan dokter pun mengembalikannya ke tubuh Harvey. Ia memberitahu kalau semuanya sudah selesai dan pria itu bisa bergerak. Wajah Harvey terlihat sangat lega karena jiwanya sudah kembali. Dokter Kang menatap botol di tangannya, ia bisa langsung mengobati Harvey karena Wismel menyimpan air murni jiwa di inventory. Ia berharap pengelolanya bisa belajar dari Wismel. Tak lama Rebecca datang dan mengatakan pada Dokter Kang kalau Madsen datang. Dokter Kang pun pamit dan meminta Harvey untuk menepati janjinya. Pria itu masih kesal dan meminta Dokter Kang agar cepat pergi. Dokter Kang pun pergi ke Asosiasi Penjelajah Trakoti. Madsen memberikan kertas pada dokter sambil mengatakan jika Asosiasi Penjelajah sudah mentransfer imbalan kerjanya selama ini. Dokter bertanya kertas apa yang diberikan itu. Madsen pun menjelaskan kalau itu surat rekomendasi dari kepala cabang. Dokter bisa mendapat keuntungan jika menyerahkannya ke Asosiasi Penjelajah di desa lain. Mendengar itu, dokter pun berterima kasih kepada Madsen. Wanita itu menghela nafas, ia merasa malah justru ia yang harusnya berterima kasih karena Dokter Kang telah menyelamatkan desa. Ngomong-ngomong, studio boneka sudah setuju akan membantu pembangunan kembali desa kan? Tanya Madsen dengan wajah khawatir. Dokter Kang menenangkannya dengan mengatakan kalau Harvey mengabulkannya setelah ia bujuk sedikit. Madsen melirik Dokter Kang dan berpikir jika manusia iblis itu berubah karena sudah pernah mati. Rebecca mengatakan kalau teknik produksi boneka adalah warisan terakhir dari Dewi Wismel. Masalahnya adalah kelas khusus yang dimonopoli seperti sekarang. Ia berpikir jika keluarganya juga ingin berkolaborasi secara aktif di studio boneka. Ia akan menggunakan harta keluarga Spencer untuk menyokong keuangan desa. Madsen menatap Rebecca dengan sedih. Apa itu tidak masalah? Tanya Pak Kim khawatir. Rebecca merasa kalau keluarganya harus menebus kesalahan kakaknya, Fang Ril. Ia pun memberitahukan, mulai sekarang ia ingin hidup sebagai Rebecca, bukan Rowena Spencer. Dokter Kang menyarankan Rebecca agar wanita itu belajar teknik boneka saja, karena sekarang, semua penduduk Trakoti bisa menjadi murid Harvey. Rebecca menatap keluar jendela dan merasa kalau saran Dokter Kang merupakan ide yang bagus.
belajar membuat boneka, merapikan hutan merah. Rebecca meralat ucapannya, ia lupa kalau sekarang namanya sudah berubah menjadi hutan Wismel. Saat malam tiba, Dr. Kang sudah berada di penginapan asosiasi penjelajah. Ia berbaring di atas ranjang, beristirahat sambil memikirkan jika akhirnya, besok ia dan Pak Kim bisa meninggalkan desa. Perjalanannya akan panjang dan berat. Ia memutuskan akan minum ramuan stamina sebelum tidur. Dokter membuka jendela status untuk memeriksa sisa ramuan yang ia miliki, tapi ia menemukan sesuatu yang tidak biasa. Di inventorinya ia menemukan item baru yaitu tiket mimpi. Dokter memikirkan pesan Wismel sebelumnya yang sudah mengatakan tentang ini. Ia pun mengambil tiket itu, ia bingung bagaimana cara memakainya. Apakah ia harus menyimpannya di bawah bantal sebelum tidur? Ia pun memutuskan menggunakan cara itu dan menaruhnya di bawah bantal. Dokter Kang menatap langit kamar, ia tidak tahu ini tiket apa, tapi ia mendapatkannya setelah menghabiskan hampir 30.000 poin. Jadi seharusnya ini bukan sampah. Kalau ternyata ini item biasa saja, dokter akan memukul pengelola. Perlahan Dokter Kang memejamkan matanya. Beberapa saat kemudian, terdengar suara air yang cukup kencang yang membuat dokter membuka matanya. Ia menatap sekeliling, tak tahu kini ia berada di mana. Perlahan dokter bangkit dan melihat hamparan langit biru. Dokter Kang bertanya-tanya apakah ini mimpi. Tiket mimpi ternyata item yang membuatku bermimpi, gumam Dokter Kang. Ia berdiri dan tidak melihat jendela statusnya yang terbuka. Ini menandakan kalau ini memang mimpi. Di belakangnya ada rubik besar yang dikelilingi rantai yang membelenggunya. Anda tiba di sini dengan selamat, ucap seseorang yang membuat Dokter Kang menoleh ke belakang. Ia hanya bisa melihat rubik besar tanpa ada siapapun dengan bingung. Rubik itu kembali berbicara, menanyakan apakah dokter mengenalinya dengan mudah karena berbicara seperti ini. Tak lama jendela status muncul di depan Dokter Kang dan mengatakan kalau ia sudah menunggu kedatangannya sejak lama. Jangan-jangan, ucapan Dokter Kang terputus, saat ia melihat jendela status kembali mengatakan kalau dialah yang membawa dokter ke sini. Dialah yang Dokter Kang sebut sebagai pengelola jendela status. Dia juga sosok dewata yang terlupakan dalam sejarah dan ingatan manusia. Ekspresi Dokter Kang berubah menakutkan saat tahu kalau di depannya merupakan pengelola. Ia berlari mendekati rubik itu. Akhirnya kita bertemu, biarkan aku memukulmu dulu, ucap Dokter Kang. Ia mengepalkan tangannya, lalu mulai memukul dan menendang sekuat tenaga. Setelah beberapa kali menyerang, Dokter Kang menatap rubik itu kesal. Ia berpikir kalau pengelola pakai zirah rantai karena tidak mau dipukuli. Pengelola pun memberitahukan kalau benda-benda itu bukan untuk melindunginya, melainkan mengekangnya. Dokter berdecak kesal karena berpikir kalau ia harus segera memukulnya tapi malah tidak bisa mendekatinya. Dokter Kang pun bertanya kenapa pengelola bisa jadi seperti ini. Pengelola pun menjawab kalau sudah jelas ia disegel. Ia tidak bisa menjelaskan secara detail karena ada batasan kata kunci. Pengelola meminta Dokter Kang untuk anggap saja ia dikhianati oleh anak yang ia percaya. Pengelola menjelaskan kalau ia membawa mereka semua ke sini karena ia perlu seseorang untuk melepaskan segel ini. Tempat ia disegel ini adalah dunia alam bawah sadar yang biasanya disebut mimpi. Lebih tepatnya, mimpi di dalam mimpi. Ia memberitahu pintu yang ada di belakang Dokter Kang, pintu itu adalah seberang alam bawah sadar. Orang biasa harus melewati pintu itu dengan peluang 1 berbanding 5.922 di dalam mimpi untuk datang ke sini. Dokter Kang merasa itu sangat sengit, tapi peluangnya tidak nol. Pengelola kembali mengatakan kalau sudah banyak orang yang mengunjungi tempat ini. Ia menjelaskan situasinya pada mereka lalu meminta mereka melepaskan rantai ini. Tapi, mereka melupakan semua janji ketika mereka terbangun dari mimpinya. Dokter Kang menghela nafas, ia bertanya apa hal itu dikarenakan segelnya. Pengelola membenarkan, segel ini tidak hanya membatasinya. Tetapi, juga memiliki kutukan spesial yang membuat orang yang datang ke sini melupakan mimpinya saat terbangun. Dokter Kang berpikir kalau sepertinya itu bukan taruhan biasa jika sampai dikutuk. Tapi dengan pengelola menjelaskan panjang lebar pada Dokter Kang. Sang dokter menebak kalau pengelola sudah membuat berkat untuk menghalau kutukannya. Sang pengelola membenarkan. Tapi ada satu masalah penting. Penduduk benua Azel memiliki dewa kepercayaan mereka masing-masing. Jadi, ia tidak bisa memberkati mereka meskipun ingin. Di saat itu pengelola teringat. Jika tidak ada yang bisa menyelamatkannya di dunia ini, bagaimana jika ia coba mencari orang dari dunia lain? Lalu ia pun menemukan dunia itu. Meski ada banyak pengaruh sosok dewata. Banyak juga orang yang tidak mempercayai dewa di tempat itu. Tidak ada kekuatan sihir di sana. Tetapi ada konsep mengenai kemampuan dan kekuatan sihir. Dunia yang menarik.
Pengelola yakin bahwa orang-orang di bumi bisa menyelamatkannya. Sambil mengutak-atik jendela status dengan kesal, Dr. Kang mengatakan kalau ia mengerti tapi kenapa harus Korea. Sebagian besar orang yang berpindah dimensi adalah orang Korea. Dr. Kang merasa pengelola merampok Korea. Pengelola pun mengatakan karena mereka sangat mengerti tentang jendela status. Dr. Kang menghentikan tangannya saat tahu jawabannya. Pengelola menjelaskan, saat sedang memikirkan cara membagikan kekuatan kepada orang bumi. Ia tidak sengaja menemukan karya buatan mereka. Salah satu elemen yang paling menarik adalah jendela status. Dr. Kang kaget, ia menatap Rubik di depannya. Ia merasa baru kali ini ia mengenal dewa yang membaca webtoon dan web novel dari dimensi lain. Bagi pengelola itu sangat mams. Dr. Kang tak percaya jika pengelola juga belajar bicara kasar. Pengelola juga mengatakan kalau ia mengikuti roulette. Mendengar itu membuat Dr. Kang kesal dan memaki pengelola. Ia menendang rantai dengan emosi, merasa dipermainkan. Kau seenaknya membawaku ke sini dan memintaku untuk membuka segel MU? Teriak Dr. Kang kesal. Ia terus menendang hingga akhirnya pengelola mengatakan kalau dia akan memulangkannya dengan selamat jika dokter menyelamatkan pengelola. Bukan hanya itu saja, pengelola bisa mengembalikan hal yang hilang dari sang dokter. Dr. Kang akhirnya berhenti. Ia merasa tidak kehilangan apa-apa. Ia bertanya salah siapa rumahnya di Korea jadi tidak dihuni. Pengelola pun mengatakan tidak. Semua orang yang ia panggil ke sini adalah orang-orang yang kehilangan hal berharga bagi mereka. Dokter meminta pengelola bicara dengan kalimat yang lebih realistis. Pengelola pun menjelaskan, ada orang yang ingin mendapatkan kembali seluruh hartanya yang melayang karena menjaminkannya atas permintaan teman yang sudah dikenal selama 20 tahun. Ada orang yang tidak punya kesungguhan tidak akan bisa menyelamatkannya. Kesungguhanku hanyalah untuk menghancurkanmu, ucap Dr. Kang dalam hati. Ia berpikir, tentu ia juga harus kembali ke bumi. Ia berjanji sesuatu setelah datang ke sini. Wajah Dr. Kang murung, teringat sosok wanita dari dunianya. Dr. Kang mengatakan kalau ia tidak pernah kehilangan hal berharga maupun ingin mendapatkannya kembali. Pengelola bertanya apakah Dr. Kang ingat saat sebelum datang ke sini. Dokter hanya menatap Rubik di depannya bingung. Pengelola melanjutkan, hari terakhir Dr. Kang di bumi, sebelum sang dokter membuka mata di benua Azel. Dokter terdiam, ia sama sekali tidak ingat. Ia ingat sehari sebelum terbawa ke sini, tetapi di hari kejadian ia tidak ingat apa-apa. Apa aku kehilangan ingatanku? Apa itu begitu penting sampai aku harus mempertaruhkan nyawaku? Tanya dokter bingung. Pengelola ingin menjelaskannya secara detail tapi tidak bisa. Lagi pula menurutnya, tidak seru kalau diberitahu lebih awal. Mendengar itu membuat Dr. Kang kesal dan memaki pengelola. Dokter memegang rantai yang membelenggu pengelola dan mengatakan kalau ia kesal karena pengelola tidak tahu malu dan jadi sombong. Dengan kekesalan yang sudah memuncak, dokter kembali mengatakan kalau sejujurnya ia tidak peduli dengan ingatan. Ia hanya ingin satu hal sebagai imbalan untuk melepaskan segelnya. Dokter meminta senjata atau skill agar bisa memukul pengelola. Dokter mengatakannya dengan nada sangat serius membuat pengelola terdiam sesaat. Tak lama pengelola menyetujuinya dan keluarlah cahaya di depan Dr. Kang. Pengelola memberitahu kalau belati itu adalah belati delirium. Dokter bisa memukulnya menggunakan itu. Tapi, dokter hanya bisa memakainya di ruang alam bawah sadar dan ilusi. Dr. Kang merasa kalau itu hanya sampah jika tidak bisa dipakai di dunia nyata. Pengelola meyakinkan kalau Dr. Kang pasti akan membutuhkannya jika menyimpannya. Ia meminta dokter tusuk dirinya sendiri jika ingin terbangun dari mimpi. Dr. Kang merasa ini mengherankan. Jika ia jadi pengelola, ia akan langsung mengusirnya dan memanggil orang lain. Pengelola mengatakan kalau ia sudah sangat putus asa. Di antara sekian banyaknya orang yang berpindah dimensi, hanya 3 orang yang berhasil mencapai titik ini. Hanya 3 orang? Ucap Dr. Kang kaget. Pengelola berhasil memanggil mereka ke dunia ini. Tapi tidak bisa berkomunikasi dengan mereka semua. Jadi, ia hanya bisa menunggu mereka datang ke sini. Tapi terjadi hal yang tidak terduga. Para penjelajah dimensi yang menyadari bahwa kemampuan mereka meningkat jika percaya pada dewa, jadi bergabung dengan badan keagamaan atau menjadi utusan dewa dengan melakukan perjanjian dengan dewa. Saat pengelola menyadari itu, kumpulan informasi untuk para penjelajah dimensi sudah dibuat dan dibagikan. Itu terjadi dalam sekejap mata. Dr. Kang melipat tangannya, merasa bangga karena orang Korea memang mengutamakan efisiensi. Pengelola merasa beruntung tidak semua penjelajah dimensi bergabung dengan badan keagamaan. Oleh karena itu, ia tidak menyerah dan mencari solusi.
Ia memberikan imbalan dengan menggunakan sistem pencapaian. Ia membuatkan pencapaian baru untuk mendapatkan berkat darinya bagi penjelajah dimensi yang tidak bergabung dengan badan keagamaan atau meminjam kekuatan dewa. Itu berarti, hanya orang yang berprestasi dan mendapat bukti khusus yang berhak datang ke sini. Bukti khusus? Tanya Dokter Kang tidak mengerti. Pengelola pun mengatakan bintang hitam. Selain tekad kuat untuk mendapatkannya, orang itu juga harus memiliki kemampuan yang cukup. Setelah pengelola mengatakan itu, Dokter Kang membelalakan matanya. Banyak jendela status yang muncul di depannya dan memberitahukan quest yang berhasil dilakukan Dokter Kang selama ini. Pengelola kembali menjelaskan kalau hanya orang yang bisa memenuhi persyaratan ini yang bisa mendapatkan bintang hitam. Salah satu dari 3 orang itu adalah Dokter Kang Seung Hyun. Dokter Kang baru mengetahui kalau ternyata bintang hitam artinya ahli yang diakui oleh pengelola. Satu orang itu mungkin Kim Jae-hyung yang dikatakan Pak Kim. Ia penasaran siapa orang yang satunya lagi. Pengelola mengatakan kalau penjelajah dimensi yang mendapatkan bintang hitam akan diakui secara resmi sebagai umat resminya. Ekspresi Dokter Kang seketika berubah setelah mendengarnya. Ia tak mengerti maksudnya, ia tidak ingin jadi umat pengelola. Pengelola pun memberitahu kalau mungkin Dokter Kang tidak mau, tapi sistem tidak berpikir seperti itu. Dokter Kang merasa kalau pengelola benar-benar gila. Pengelola kembali memberitahukan kalau pada prinsipnya, ia tidak bisa mengintervensi kehidupan nyata, tetapi ia bisa mengirim pesan kepada umatnya yang mendapat bintang hitam. Hal itu tidak bisa sering-sering karena sangat menguras kekuatan sucinya. Dokter Kang duduk dan kembali bertanya kenapa harus mengumpulkan 4. Pengelola menjawab kalau ini kutukan yang sangat kuat. Jadi sulit dihentikan dengan satu berkat saja. Dokter Kang adalah yang terakhir mengumpulkan bintang hitam. Para penjelajah dimensi lainnya sudah bergabung dengan badan keagamaan lain atau tidak memenuhi persyaratan. Dokter Kang tersenyum, kini ia mengerti kenapa pengelola begitu memaksa. Ia mengatakan kalau ia senang jadi yang terakhir. Ia pun berbaring santai lalu kembali bertanya apa yang harus ia lakukan untuk melepas segel itu. Pengelola terdiam melihat kelakuan Dokter Kang, tapi ia tidak bisa melakukan apa-apa karena membutuhkan bantuan dokter. Pengelola mengatakan kalau rantai ini terbuat dari kekuatan dewa. Diperlukan kekuatan suci dalam jumlah besar untuk melepaskannya. Tak lama keluar item bernama wadah suci di depan Dokter Kang. Wadah ini akan terisi otomatis jika dokter mempunyai ini dan mengumpulkan kekuatan suci. Dokter Kang bisa mengisi wadah itu dengan mengumpulkan poin seperti sekarang. Tetapi perlu sekitar 30 tahun untuk mengisi wadahnya sampai penuh. Dokter menerima wadah itu tanpa ekspresi sedikit pun. Kau mau aku berpura-pura menjadi umatmu selama 30 tahun? Tanya Dokter Kang. Ia meminta pengelola berhenti bicara omong kosong dan beritahu caranya mengisi wadah itu dengan cepat. Pengelola memberitahukan kalau tidak ada cara lain untuk mendapatkan poin. Tapi ada cara untuk mengumpulkan kekuatan suci dengan cepat. Yaitu relik suci, patuk suci, gambar suci. Hancurkan item berisi kekuatan suci. Jika pakai cara ini Dokter Kang bisa mengumpulkan banyak kekuatan suci sekaligus. Tetapi, dokter harus menanggung balasan yang besar. Menghancurkan relik suci berarti menjadikan pemiliknya sebagai musuh. Tidak hanya diburu oleh badan keagamaan, dokter juga akan diamuk oleh para dewa jika melakukan itu. Mode sulit ini benar-benar sulit ya, ucap Dokter Kang sambil menyeringai. Pengelola bertanya apakah dokter menolak. Dokter Kang berdiri dan menjawab mana mungkin menolak. Ia berpikir pasti akan seru sekali dimaki orang lain. Pengelola terlihat puas karena mengatakan kalau percaya pada Dokter Kang memang keputusan yang bagus. Ia yakin kalau sang dokter pasti bisa melakukannya. Dokter Kang menatap Rubik di depannya dengan dingin. Ia merasa dari luar, pengelola memang terlihat ramah dan terhormat, tapi sebenarnya sangat waspada. Prinsip paling utama dalam hidup Dokter Kang adalah orang yang berbicara sopan, padahal sifatnya buruk. Hampir semuanya adalah orang gila. Baginya mustahil orang yang membuatnya kesal dengan berbagai hal adalah orang baik. Dokter Kang teringat sesuatu yang membuatnya penasaran sejak lama. Ia bertanya kenapa ia tidak bisa memakai kekuatan sihir. Jika alasannya karena dokter berasal dari bumi, seharusnya para penjelajah bumi lainnya sama sepertinya. Pengelola merasa itu sepertinya bukan untuk dibahas sekarang. Mendengar itu tentunya membuat Dokter Kang kesal bukan main. Ia merasa ingin meremukan pengelola sekarang juga. Pengelola mengatakan, sederhananya, itu karena tubuh dokter tidak bisa menggunakan kekuatan sihir. Selain itu, ada kaitannya dengan ingatan dokter yang hilang. Dokter berdecak kesal mendengar jawaban itu. Apa Anda sudah mau pergi? Tanya pengelola saat melihat Dokter Kang menusuk belati pada dirinya sendiri.
Dokter Kang merasa mengobrol lagi pun sepertinya ia tidak akan mendapat jawaban yang membantu. Pengelola menyayangkan karena ia ingin mendengar cerita tentang dunia luar. Dokter Kang menolak dan meminta pengelola menanyakan hal itu pada orang lain saja. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Tanya Dokter Kang. Pengelola tidak bisa memberitahu karena pembatasan kata kunci. Tapi pengelola mengatakan kalau sejak awal, Dokter Kang sudah tahu namanya. Dokter Kang membuka matanya, hari sudah pagi dan terdengar burung bernyanyi di luar jendela. Ia menatap langit-langit kamar dengan bingung. Kini terlihat Pak Kim meregangkan tubuhnya setelah tidur nyenyak semalam. Ia menyapa selamat pagi pada Dokter Kang. Dokter terlihat duduk dengan ekspresi kesal. Tidak selamat. Ada orang menyebalkan muncul di mimpi saya, ucap Dokter Kang yang membuat Pak Kim bingung. Tak lama pria itu memberinya semangat dengan memberinya sesuatu. Dokter meliriknya dengan malas, tapi tetap ia terima. Itu ternyata jimat yang ia titipkan sebagai souvenir waktu itu. Pak Kim merasa kalau ini bagus dan ia memiliki gambar anjing di jimatnya. Ia memberitahu kalau sepertinya ini dibuat sesuai dengan citra pelanggan. Dokter tersenyum dan berterima kasih pada temannya itu. Dokter menatap jimat itu dan berpikir kalau labu didik beralas bulat biasanya dipakai dalam bidang alkimia daripada pengobatan. Tak lama seseorang memberitahukan kalau kereta kuda golem sudah siap. Keduanya pun berdiri, dokter mengajak Pak Kim pulang sekarang ke Desa Hind. Sementara itu di penginapan Fitzpaul, Desa Hind. Terdengar cipratan darah yang mengotori kertas di atas meja. Tak lama lambang yang terpampang di kertas itu mengeluarkan sinar dan tulisan, takdir baru. Pria berambut silver menatap kertas itu lalu menyeringai. Sepertinya akan ada hal menarik, ucap pria itu dengan wajah dingin. Season 1 selesai ya. Untuk season 2-nya kebetulan baru ada di awal bulan ini, jadi masih sedikit. Nunggu beberapa chapter lagi biar durasinya agak panjang. Makasih buat teman-teman yang udah setia nonton video admin sampai part ini. Video selanjutnya dengan judul baru ditunggu aja ya. Masih admin kerjain. Have a nice day. Terima kasih sudah menonton. Kritik, saran dan kalau mau part selanjutnya langsung aja komen di kolom komentar. Jangan lupa dukung Mimin juga dengan cara like, share dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.